Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulana, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam, Yayasan Pelita Ilmu Insani, Program Studi Ekonomi Syariah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait ujaran kebencian. Pertama, definisi ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan, mengatakan, atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang untuk publik dengan tujuan menyebarkan dan menyulut suatu kebencian pada suatu pihak tertentu yang berbeda terkait pada ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ada juga pendapat dari Margaret Bronsika dan Jeffrey Bill. Mereka berpendapat bahwa bentuk dari ujaran kebencian itu berhubungan dengan menghina, merendahkan kelompok tertentu dengan latar belakang dan identitas beragam. Pendapat dalam literatur hukum terhadap ujaran kebencian atau hate speech yaitu berupa sebuah perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang ditetapkan bahwa terkait hal itu ada pelarangannya, yang dimana dapat memicu adanya respon balik yang berbahaya seperti aksi tindakan kekerasan dan paradigma negatif dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Berbicara tentang ujaran kebencian tidak hanya ada di dunia nyata saja, tapi juga ada di dunia maya. Sehingga penggunaan dan penerapan pada ujaran kebencian berbasis internet atau media sosial disebut dengan hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek ujaran kebencian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang ujaran kebencian dan juga memiliki juga tujuan sebagaimana yang dimaksud, dari mulai menghasut, memprovokasi dengan rasa kebencian terhadap kelompok dan pihak tertentu yang terkait pada aspek identitas atau aspek internal sasaran ujaran kebencian seperti pertama, suku, aliran keagamaan, agama, ras, keyakinan atau kepercayaan, antar golongan, warna kulit, gender, etnis, orientasi seksual, kaum difabel, dan ekspresi gender. Beragam media yang dapat digunakan untuk melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang telah dipaparkan sedikit penjelasan sebelum ini bahwa ujaran kebencian dapat dilakukan melalui dalam orase, kegiatan atau kampanye, spanduk atau banner, jejaring, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan yang terakhir itu pamflet ya. Faktor penyebab ujaran kebencian. Trending topik yang langganan di berbagai media sosial yaitu ujaran kebencian yang bermula dari hashtag yang ditrendingkan Twitter sampai menyebar ke semua media sosial lainnya. Seperti itulah pola yang biasanya terjadi. Pada kasus ujaran kebencian yang ada di Indonesia ini sudah masuk dalam kondisi memprihatinkan. Sebagaimana banyak kasus ditemukan di jaring internet Indonesia, adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, faktor individu atau pribadi. Kemudian faktor ketidaktahuan masyarakat. Kemudian faktor sarana dan fasilitas. Ada juga faktor kurangnya kontrol sosial, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan kemiskinan, faktor kepentingan masyarakat. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, ternyata penyebab dari meningkatnya kasus ujaran kebencian di Indonesia perlu dipahami dan diketahui perbuatan yang termasuk pelanggaran ini dapat terjadi karena dorongan seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor yang mempengaruhi bagian tiap-tiap individu tersebut. Yang menjadi garis besarnya bahwa masih banyak orang melakukan itu berupa penghinaan dan sebagainya. Bentuk-bentuk ujaran kebencian atau hate speech. Pada era modern ini, masalah ujaran kebencian hadir dalam banyak bentuk maklumat baik di media cetak sampai media sosial, serta ini dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Adapun jenis-jenis bentuk atau bentuk-bentuk ujaran kebencian atau hate speech adalah penghinaan, kemudian penistaan, ada juga pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong atau hoax, dan juga menghasut. Dampak ujaran kebencian. Yang pertama adalah aspek sosialnya, yaitu pembunuhan karakter. Ujaran kebencian juga bisa berdampak pada pembunuhan karakter pada seseorang yang ditargetkan, entah itu ujaran kebenciannya dalam bentuk hinaan atau tuduhan. Hal inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
banyak yang saling melontarkan tuduhan dan hinaan untuk saling menjatuhkan wibawa atau kehormatan satu sama lain. Kemudian aspek religius sebagai tentangan dakwah. Pada sisi agama, dapat kita lihat terdapat juga aspek di sini bahwa memang dari dulu sejak zaman para nabi sudah ada perilaku ujaran kebencian seperti ini. Dan itu juga jadi ujian sekaligus tantangan para nabi untuk dakwahnya dalam mengemban risalah ilahiyah di tengah-tengah umatnya. Saya rasa saya cukupkan untuk pemaparan tentang ujaran kebencian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.